Sebagian besar masyarakat di sekolah darat mengandalkan perkebunan sebagai sumber pendapatan dan konsumsi sehari-hari. Tak heran, begitu luas perkebunan sayur mayur maupun umbi-umbian dengan teknik tumpang sari. Nah, jadi ini dia pohon singkongnya. Di bawahnya itu ada singkong gajah namanya. Terlihat dari pohonnya itu dia besar-besar dan juga tinggi. Nah, kayak yang di belakang saya itu kelihatan juga tinggi banget. Terus katanya ini juga dalamnya udah gede ya, Bu. Apalagi yang belakang, makanya saya mau cek dulu yang di sini. Panen dilakukan secara bersama-sama untuk mempermudah membawa singkong dalam jumlah yang banyak. Masih muda. Ini bisa nggak? Coba. Wow. Nah. Ini dia nih, singkong gajahnya. Ya, potek lagi, Bu. Potek satu. Tuh, ini katanya yang masih muda, tapi masih muda aja bentuknya udah sebesar ini. Hampir kayak lengan saya nih. Nggak beda jauh. Jadi memang singkong gajah ini tuh dulu asalnya dari Dinas Pertanian. Nah, karena disukai oleh banyak warga, akhirnya ditanam terus sampai sekarang. Bu, ini beracun nggak? Nggak beracun ya? Tapi kalau dimakan langsung bisa? Bisa. Beneran? Enggak bisa. Maksudnya dimakan langsung itu direbus dulu. Bisa. Oh, harus direbus dulu. Digoreng. Kalau makan langsung ya enggak ada lah. Kirain bisa, Bu. Ini saya mau langsung gigit. Oh, jangan. Tidak. Disebut singkong gajah karena berukuran sangat besar. Merupakan varietas unggul yang mampu menghasilkan singkong 2 kali lebih banyak dibanding singkong biasa. Wah, Ibu ini tinggi sekali pohonnya. Memang sudah agak tua dia. Udah tua ya? Panen juga dilakukan secara berkala, tidak hanya dalam 1 hari. Lihat nih, panjang nih kayaknya. Iya. Wah, Besar dari lengan Feby ini. kalau ini panjang. Iya. Lebih panjang tuh. Kemana ini? Arahnya kemana? Ayo bentar lagi, Bu. Wah. Ini dia singkong gajahnya. Tuh. Iya, besar-besar. Dan ini masih banyak yang patah-patah di bawah. Tuh, potek-potek ya, Bu ya. Dalam 1 hektar lahan, dapat ditanami 10.000 bibit singkong gajah, di mana dalam 1 pohon bisa menghasilkan 20 hingga 50 kg singkong hanya dalam kurun waktu 6 bulan. Singkong gajahnya ini udah diambil sebanyak ini, sayang kalau nggak dicobain. Makanya habis ini kita mau olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sumber karbohidrat ini tak hanya dijadikan makanan pengganti nasi, tapi juga dibuat menjadi kudapan. Sebelum dikukus, singkong ini harus dibersihkan dulu supaya kotoran-kotorannya hilang dan juga ini nih sisa-sisa getahnya juga hilang. Jadi ini singkong gajahnya mau diolah menjadi kudapan namanya bulog singkong. Bulog jabau. Jabau itu singkong. Nah, jadi ini harus dihaluskan terlebih dahulu supaya nanti bisa dicampurkan dengan kelapa dan juga gula merah. Apa itu Bu artinya? Semua bahan sudah halus, sekarang waktunya ini semua dicampurkan jadi satu. Sebelum dibungkus di daun pisang. Kudapan lalu dikukus selama hampir 1 jam atau ketika warna daun pisang berubah hijau ketuaan. Aroma harum dari gula merah yang tercampur dengan kelapa menyeruak, membuat saya penasaran akan rasanya. Ini wangi. Ayo bagi-bagi.
Bu, ini saya pengen langsung cobain ya. Oke. Manis. Ini manis dan gurih karena ada kelapanya tadi kan. Terus singkongnya juga berasa mendominasi. Dan ini lengket-lengketnya itu dari singkongnya ya, Bu? Iya, Dari singkong karena singkong itu kan mengandung pati ya, yang biasa dibuat untuk tepung tapioka. Bulog Jabau Gajah ini menjadi makanan khas karena singkongnya juga khas, yaitu singkong gajah. Dan biasanya dinikmati oleh ibu-ibu sehabis berkebun. Dinikmatin sama-sama kayak gini, enak ya Bu ya? Pokoknya rasanya nyaman was. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berpetualang di Kutai Barat, Kalimantan Timur, saya berkesempatan mengenal lebih jauh tentang suku Dayak Benua sebagai masyarakat pribumi beserta kearifan dan tradisinya. Sudah menjadi tradisi kalau ke Kalimantan pasti disambut dengan tari-tarian. Seperti sekarang ini saya disambut dengan tarian gantar di Lakambilen, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kenapa disebut tarian gantar? Karena ini dia. Namanya gantar, yang biasanya diisi biji-bijian. Ada jagung, ada beras, untuk menghasilkan suara yang menarik. Setiap gerak dalam tari, begitupun setiap aksi, punya maknanya tersendiri. Setelah tari-tarian, sekarang saya juga disambut dengan kuntau. Saya sudah boleh masuk dan akan disambut dengan tanda yaitu tepung dan juga disirami air. Setelah saya ditandai oleh tepung di beberapa bagian, ada di dahi, di leher, dan juga di kaki, sekarang saya sudah boleh melakukan aktivitas di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.